Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang mudah-mudahan sehat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut saya sampaikan terkait tentang petunjuk teknis perkuliahan PAI di masa pandemi tahun 2021 di Politeknik Negeri Bandung yang mudah-mudahan memberikan gambaran teknis bagaimana penyelenggaraan perkuliahan terkait tugas dan lain-lain agar kalian bisa memahami bersama. Ada istilah tak kenal maka ta'aruf, ya, tak kenal maka kenalan. Nama saya dari dulu sampai sekarang tetap seperti ini. Lahir di Cimahi 23 Januari 91, alamat saya di Buakan Wawetan, RT 3 RW 6, Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara. Nomor WA sudah ada tertera di sana, berikut email. Riwayat pendidikan pun sudah jelas, ya, S1 saya di UPI Bandung, S2 juga di UPI Bandung. Riwayat organisasi mengajar, saya mengajar di beberapa sekolah juga, pernah di DT, di SMP Bakti Bangsa, MTS Ainayah, juga di Prodi IPAI dulu pengajar Al-Quran 2013. Baik, ketentuan perkuliahan, pola yang digunakan blended learning, ya. Saya memadukan dua pola pembelajaran. Yang pertama, pola daring atau dalam jaringan. Dalam istilah pandemi kita ini mengenal dengan tatap maya. Kalau kalian dulu perkuliahan bisa langsung ke kampus, bertemu dengan dosen, dengan teman dalam satu kelas. Tapi hari ini tatap muka tidak bisa dilaksanakan, tetapi dilaksanakan secara tatap maya. Nah, dilaksanakan secara daring dan luring. Kalau daring itu lewat aplikasi Zoom Meeting ataupun Google Meet dan lain-lain. Untuk luring nanti bisa di Classroom. SKS, 2 SKS, tatap muka 2 kali 50 menit, ada terstruktur 2 kali 60 menit, mandiri 2 kali 60 menit, UTS dan UAS. Nah, ini tatap muka atau tatap maya atau online dan daring. Yang pertama yang harus mahasiswa pahami, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir online perkuliahan PAI setiap kegiatan tatap maya atau daring. Jadi ketika kalian mengikuti perkuliahan, ya, sesuai jadwal yang telah ditentukan, di awal kalian wajib mengisi daftar hadir di link yang telah saya buatkan. Nah, nanti saya sudah buatkan link itu disimpan di deskripsi grup WA-nya, ya. Kemudian ada tes kemampuan baca Al-Quran. Setiap dosen wajib di awal pertemuan nanti memberikan tugas atau mengetes setiap mahasiswanya dalam kemampuan baca Al-Quran. Untuk pertemuan jumlahnya 16, ya, waktu daring saya bagi jadi untuk tatap maya via Google Meet itu 50 menit, ya. Selanjutnya 50 menit sisanya dilakukan secara luring di kegiatan Google Classroom. Adapun untuk standar nilai kemampuan baca Al-Quran, nah ini harus kita pahami bersama juga. Kita punya standar, yang pertama ada mahasiswa itu nanti tergolong ke dalam Mu'alam 1, artinya sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi buta huruf Al-Quran. Mudah-mudahan tidak ada. Yang kedua ada Mu'alam 2, bisa membaca tapi terbata-bata. Jadi belum lancar, tapi sudah mengenal huruf hijaiyah. Yang ketiga sudah bisa membaca tapi hukumnya masih banyak yang salah. Yang keempat murotal, membaca dengan lancar, tajwid praktis relatif benar. Ini tingkatannya murotal. Dan tingkatan tertinggi ada mujawad. Lancar membacanya, menggunakan lagu, ya, memahami ilmu tajwid dan lain-lain. Untuk petunjuk tes baca Qur'annya, mahasiswa membaca Al-Quran dengan ketentuan, suratnya pun ditentukan, ya, Al-Hujurat ayat 10-11. Bacaan Al-Quran direkam audionya saja dan diupload di Classroom, maksimal durasi 5 menit. Bagusnya menggunakan lagu, murota atau mujawad. Jadi yang punya kemampuan membaca Al-Quran yang baik, ya, tidak datar, Bismillahirrahmanirrahim, tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan lagu murotal, sekarang banyak lagu-lagu, ya, seperti misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu murotal, ya. Ada juga lagu-lagu lain, silahkan. Pokoknya yang terbaik kalian rekamkan, itu yang akan nanti saya nilai. Luring offline, nah ini 50 menit. Waktu untuk kegiatan luring classroom ataupun nanti YouTube. Nah, YouTube pun ini menjadi media pembelajaran penunjang perkuliahan kita. Jadi pastikan bagusnya, ya,
Ini bukan promosi ya, silahkan channel YouTube saya di subscribe karena pemberitahuan tentang perkuliahan, materi-materi perkuliahan sudah ada di YouTube, jadi pastikan disimak nantinya ya. Masih wajib join Classroom, nanti kelasnya pun ditentukan kodenya, jadi tinggal masuk saja join, mengikuti instruksi pembelajaran yang sudah diinstruksikan di Classroom-nya. Ini untuk kode kelas. Ya, yang pertama untuk telekomunikasi 1A. Dan yang kedua telekomunikasi 1B. Ini kodenya, tinggal gabung saja. Nah, ada tugas terstruktur, ada luring atau offline melalui Google Classroom, ada gerakan sedekah beras per kelas. Nanti diinformasikan kemudian apakah program ini akan dilaksanakan juga di semester ini. Nanti nunggu instruksi saja ya. Ada tugas mandiri, nanti setiap pekan biasanya mahasiswa akan diminta untuk mengikuti kajian keislaman. Kalau dulu saat tatap muka, kalian melaksanakannya di LH atau masjid kampus, tapi hari ini dilaksanakan secara daring atau online di streaming ataupun lewat Zoom dan lain-lain. Kajian keislaman biasanya dilaksanakan setiap pekan, biasanya hari Kamis ya. Nanti di jadwal pun juga pemateri dari dosen PAI atau dari luar dosen PAI Polban. Kajian keislaman via Zoom, live YouTube, Google Meet, dan lain-lainnya. Dan mahasiswa pun mengisi kehadiran. Jadi ini sebagai tugas mandiri ya, selain tugas-tugas lainnya. Nah, itu singkatnya untuk pertemuan pertama kali ini sebagai gambaran perkuliahan yang akan dilaksanakan. Intinya, sekali lagi perkuliahan dilakukan menggunakan dua pola ya, blended learning, ada daring secara tatap maya, kalian harus hadir terpantau, saya bisa lihat muka masing-masing meskipun di rumah ataupun di kosan masing-masing. Nah, setelah 50 menit tatap muka atau tatap maya nanti dilanjutkan di Google Classroom ya. Silakan, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Itu saja teman-teman, sekali lagi niatkan ibadah di awal pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.